Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab sama masing-masing ya. Oke, untuk kali ini, selamat datang. Welcome to our English class. For this afternoon, I will tell about our English learning contract. That's about explain our material, our schedule, and others activities. That's will be held in our class. Ya, untuk kali ini, insya Allah pertemuan kali ini Bapak khususkan akan menjelaskan tentang our learning contract ya, yaitu kontrak pembelajaran bahasa Inggris. Bagaimana tentang materi yang akan kita pelajari ke depan, kemudian apa jamnya, jam berapa aja, terus kemudian assessment atau penilaiannya yang akan kalian kerjakan itu seperti apa. Untuk kelas 8H mungkin sudah mulai terbiasa dengan Bapak, tapi untuk 8I, J, dan K itu uh, masih belum kan, belum tahu kan cara pembelajaran Bapak itu seperti apa. Nah, ini akan dijelaskan Bapak melalui share screen dulu ya. Silakan perhatikan slide berikut ini. Oke, sudah tampil kah? Sudah bisa dilihat ya? Oke, ini ya. English Learning Contracts for years 2021 and 2022 or 2021 2022 by me, Mr. Nandar Swender. Oke, ini untuk materi tadi kelas 7. Nah, untuk kelas 8, especially for all of you, material for grades 8, number 1 will be discussed about must or should, ya, yaitu tentang keharusan. Jadi yang pertama itu silakan kalian ini dulu ya, tolong sediakan alat tulis ya, ditulis dulu. Jadi materi-materi apa yang akan kita bahas di semester pertama ini? Yang pertama adalah materi tentang should ataupun must nanti. Should itu ada yang namanya himbauan, larangan, ataupun must di sana nanti ada keharusan. Jadi yang pertama, poin pertama atau KD pertama kita akan mempelajari tentang meminta dan informasi tentang keharusan, larangan, dan himbauan. Nah itu. Kemudian yang poin kedua, nah ini kita akan mempelajari, mendiskusikan tentang greeting card. Ya, greeting card itu apa Pak? Greeting card ini adalah tentang kartu ucapan biasanya, yaitu apakah di hari spesial ulang tahun, apakah di pernikahan, dan sebagainya. Oke, sampai sini jelas? Jelas ya, sampai sini? Jadi materi yang akan kita pelajari di semester pertama ini, kelas 8, semester pertama adalah cuma ada 2 ya. Pertama adalah should atau must, ada should, ada must yang memberikan informasi tentang keharusan, larangan, dan himbauan. Yang kedua adalah tentang greeting card ataupun kartu ucapan selamat. Itu memberikan informasi terkait hari-hari spesial. Nah, itu. Jadi sebetulnya untuk semester pertama kelas 8 ini cukup singkat ya. Ada 2 materi. Nanti dilanjutkan lagi di semester kedua. Pak, kenapa kok singkat? Cuma 2 seperti itu satu semester? Iya, emang.
Kenapa? Ya, ini adalah kurikulum yang istilahnya dibuat khusus untuk kalian di masa pandemi ini. Karena kalau sepertikan tidak singkat ini, akan banyak sekali materi yang sebetulnya di ramu ataupun di kurikulum 13 ada banyak. Tapi berhubung keadaan kita lagi PPKM, lagi masa pandemi COVID-19 ini, jadi dipersingkat atau ada yang namanya kurikulum khusus pandemi yang lebih disederhanakan lagi. Asalnya ada 4, kemudian disederhanakan jadi 2 ini. Pak, apakah 2 cukup? Ya pasti insya Allah. Kita dibuat schedule-nya ke depan, jadi jangan sampai terlalu banyak. Ya, makanya dalam 1 minggu pembelajaran bahasa Inggris cuma 1 kali. Ya, nah dalam 1 kali ini kita manfaatkan untuk istilahnya supaya materi tidak terlalu banyak tapi intinya tersampaikan. Oke, jadi yang pertama adalah yang mau Bapak share itu tentang material for grade 8, yaitu tentang materi yang akan kita pelajari di kelas 8 ini. Jadi cuma ada 2 ya. Yang kedua, setelah materi ada yang namanya kind of assessment ya. Assessment ini yaitu jenis-jenis penilaian. Penilaian yang seperti apa yang biasa Bapak atau di kelas Bapak berikan? Ya tentu, yaitu pertama ada yang namanya practice. Ya, practice itu dilambangkan dengan P1. Kalau P1 berarti ada itu tentang praktek 1 ataupun latihan ke-1. Ini waktunya kapan? Waktunya itu setelah menyelesaikan 1 pembelajaran. 1 pembelajaran seperti apa, Pak? Ya, 1 pembelajaran maksudnya, contoh di minggu besok, minggu pertama di Agustus, hari Rabu, nanti akan pembelajaran tentang apa yang namanya should ya, should atau must nanti pembelajaran. Nah, setelah belajar ada yang namanya latihan ataupun practice. Rabu depannya lagi, setelah pembelajaran masih tentang must dan should, nah nanti ada P2 ataupun yang namanya adalah latihan kedua. Nah seperti itu. Sampai dengan 2 dan 3 nanti kalau sebetikan udah habis KD ataupun 1 KD sudah selesai, ada yang muncul penilaian yang kedua. Namanya adalah penilaian harian ataupun PH1, PH1. Ataupun di sini waktunya adalah setelah menyelesaikan 1 kompetensi dasar. Oke. Jadi yang kedua adalah ada PH ataupun penilaian harian itu dilaksanakan ketika seluruh KD nomor 1 biasanya. 1 KD maksudnya. 1 KD sudah dilaksanakan, maka muncullah penilaian harian ataupun ulangan harian waktu itu ya. Sebelum ada kurikulum 13 itu UH ulangan harian. Nah, sekarang istilahnya adalah PH, penilaian harian. Penilaian harian ke-1, penilaian harian kedua. Kemungkinan akan ada 2 penilaian harian. Kenapa? Karena KD-nya atau KD-nya itu ada 2 ataupun materinya ada 2. Oke, selanjutnya setelah penilaian harian, jangan lupa ketika penilaian harian sudah dilakukan, ada muncul remedial dan pengayaan. Nah, Pak, apa yang maksud dengan remedial ataupun pengayaan? Nah, remedial itu dilakukan untuk menuntaskan pembelajaran yang belum tuntas. Contoh, ini Elvira ketika melaksanakan setelah mengerjakan ulangan penilaian harian ke-1 nilainya 72. Nah, maka itu harus dilaksanakan remedial atau dilakukan remedial. Kenapa? Karena nilainya kurang dari KKM ataupun kriteria kontuntasan minimal yang jumlahnya bahasa Inggris itu dari kemarin itu 75. Jadi kalau nilainya kurang dari 75 nilai harian, penilaian hariannya, maka mau tidak mau harus di remedial. Kalau tidak, Pak gimana kalau nilai saya itu nilainya ada nilainya 80 Pak.
Apakah saya remedial juga? Tidak. Kalau yang nilainya lebih daripada 75, kalian mengerjakan soal juga. Tapi soalnya adalah soal pengayaan. Yang tentunya istilahnya beda dengan remedial. Kalau remedial biasanya soalnya tetap yang itu. Nah, pengayaan ada peningkatan tertentu ataupun agak beda soalnya dibedakan. Tapi dalam kajian yang sama. Seperti itu. Ya. Jadi penilaian kedua itu ada yang namanya remedial dan pengayaan. Bedanya kalau remedial untuk siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75, sedangkan untuk pengayaan itu untuk siswa yang nilainya lebih daripada 75. Oke, next. Number 4, yaitu mid test ataupun penilaian tengah semester. Istilahnya PTS. Nah, PTS ini juga dilakukan apabila KD-nya mau 1 KD atau 2 KD terlampaui atau telah dilaksanakan. Nah, khusus untuk bulan sekarang mid test ataupun tes semesternya kita mulai Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, biasanya dilakukan adalah di bulan September. Ada yang namanya PTS. Nah, PTS ini yang mengadakan adalah sekolah nanti khusus. Jadi dari khusus ada soal-soalnya dari sekolah dikerjakan di rumah, dikerjakan secara online, insya Allah. Nah, kemudian nanti direkap mana yang istilahnya tuntas ataupun belum tuntas. Next, the last is final test. Yang terakhir adalah ada yang namanya penilaian akhir semester. Tentu yang namanya akhir semester dilakukannya adalah ketika semua KD sudah dipelajari, sudah diberikan, sudah dibahas. Nah, kemungkinan akan dilakukan tes yang namanya adalah penilaian akhir semester. Ini yang menggunakan juga adalah sekolah. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, jenis-jenis penilaian khusus di bahasa Inggris dengan kelas Bapak itu jenisnya ada 5. Yang pertama adalah ada practice, yaitu penilaian dilakukan ketika satu pembelajaran sudah selesai. Yang kedua adalah penilaian harian. Penilaian harian itu ketika 1 KD sudah dilaksanakan atau sudah dibahas. Kemudian ada juga remedial pengayaan. Yang keempat ada PTS. Yang terakhir ada PAS atau PAS, penilaian akhir semester. Oke, lanjut. Yang mau bertanya nanti aja ya. Ada sesinya setelah ini. Silakan nanti bertanya. Next, material and assessment for grade 8. Nah, ini untuk pembagian waktunya. Materi pokok tadi udah Bapak sampaikan. Materi pokoknya ada 2. Nah, dari 2 ini waktunya kapan saja. Nah, contoh untuk should ataupun must. Nah, ditambah dengan penilaian hariannya itu ada 1. Itu waktunya kita itu 5 week, 5 minggu ya. 5 minggu itu 40 JV. Apa JPT? JPT jam tatap muka. Ya, jam pertemuan. Jadi satu pertemuan kita jadwalnya adalah untuk masa pandemi 2 jam ya. 2 jam itu ataupun hitungnya adalah kalau sekarang kan 6:30 dari di jadwal biasa itu jam 11 sampai jam 12:30 kan. Nah, tapi Bapak minta untuk kelas kita jamnya khusus kelas bahasa Inggris dengan Bapak jamnya tidak jam 11 untuk pertemuan kita, tapi jamnya dirubah menjadi lebih awal untuk minggu depan ya, 6:30 sampai dengan jam 8. Nah, itu untuk pemberian materi. Nah, untuk yang mengerjakan soalnya silakan di jam 11 sampai 12:30. Tapi awas, ketika jam 8 jangan mengerjakan bahasa Inggris. Masuk dulu ke kelasnya IPS atau apa ya? IPS ya, IPS dan prakarya. Jadi mohon kesediaannya, mohon maaf sekali untuk hari Rabu Bapak ada kegiatan di luar. Jadi jamnya yang harusnya jam 11 Bapak majukan menjadi 6:30 ya. Oke. Jadi untuk yang must dan should jamnya hanya 10 JV ataupun dalam waktu 5 minggu ya.
Kemudian penilaian harian, remedial dan pengayaan kita sisihkan waktu 4 JP ataupun 2 pertemuan ya. Selanjutnya untuk greeting card itu kita banyak ya nanti. Ada 9 week, 18 JP, ada 9 minggu ya. Nah, ini banyak sekali nanti ada materi-materi yang disampaikan tentang greeting card. Makanya waktunya pun lebih banyak. Keseluruhannya kita waktunya adalah 34 JV ya. Ya sekitar ada berapa 9 dan 14 minggu ya, pas minggu ya, satu semester itu ya sekitar maksimalnya kita ada 5 bulan untuk pembelajaran ke depan itu penyampaian materi tentang MAS dan greeting card. Oke, next. Nah, ini untuk pembagian waktu dan kelasnya ini ya. Learning time untuk waktu dan pembagian kelas. Pertama adalah pembagian kelas dulu. Untuk pembagian kelas, mohon ini pengertiannya juga karena Bapak itu mengajar di kelas 7 juga, jadi fokus tidak hanya di kelas 8. Untuk itu, Bapak kebetulan kelas 7 ada 3 kelas, A, B, dan C. Nah, tadi udah dilaksanakan Zoom meetingnya pada pagi hari. Nah, Pak, kenapa jam 8 nggak bareng? Ya, susah ya kalau kelas 7 dan 8 disatukan. Untuk itu, khusus kelas 8 disiangkan. Nanti ada saatnya kalian pagi, kemudian kelas 7 siang juga ya. Jadi seperti itu. Kelas 7 A, B, C, kemudian kelas 8 H, I, J, dan K. Ada sekitar 7 kelas dengan Bapak. Kemudian catatan kedua, kita juga menggunakan LMS, apa Learning Management System. Jadi sistem manajemen pembelajaran juga. Untuk aplikasi kita pertama menggunakan WA Group ya. WA Group digunakan itu sesuai dengan yang sudah kita bentuk. Pertama ada yang namanya grup kelas ya. Kemudian ada grup mata pelajaran. Nah, mata pelajaran inilah yang dimaksud bahasa Inggris, ada yang mata pelajaran English 7A atau English H8H 2020 and 21 ya, 2022 ada labelnya seperti itu ya. Artinya adalah kelas 8H angkatan 2021-2022 supaya singkat seperti itu. Yang kedua, yang kalian harus perhatikan juga, selain WA Group, nanti ke depannya Bapak akan menggunakan Google Classroom. Ya, Google Classroom teh? Ada yang sudah bisa ya, ada yang udah pernah. Nah, bagi yang belum, nanti di HP-nya selain Zoom ini, nanti kalian juga satu aplikasi lagi kalian harus menginstal, yaitu Google Classroom. Cari di Play Store, kemudian Google Classroom. Tapi ingat, Google Classroom-nya juga jangan yang teacher. Kalian cari yang student atau siswa. Seperti itu ya. Nah, Pak gimana caranya? Ya gampang, tinggal biasanya login pakai email. Nah, nanti ketika udah masuk, nah Bapak kasih kodenya, kode masuknya, kode masuk kelasnya. Jadi khusus nanti 8H, 8I, J, dan K. Pak fungsinya untuk apa? Google Classroom ini. Fungsinya pertama adalah untuk pemberian materi, ya kemudian pengerjaan tugas, kemudian nanti penilaian harian dan penilaian yang lainnya. Jadi satu wadah yang akan kita pakai selain WA yaitu ada Google Classroom. Nah, next selanjutnya, nah ini nih Zoom ya. Yang terakhir ada Zoom, artinya yang kita gunakan sekarang alhamdulillah udah pada diinstal masing-masing. Kita menggunakan Zoom. Zoom ini Bapak luangkan insya Allah untuk 1 bulannya 1 kali lah. Ya, nggak usah terlalu sering. Kenapa Pak? Karena sering enggak tiap bulan aja. Oh, tidak ya.
Kenapa? Karena Bapak juga mengerti keadaan di rumah masing-masing, tidak semua punya kuota, tidak semuanya punya data ya ataupun HP yang support sebagainya, banyak sekali yang terbatas ataupun yang bisa, alhamdulillah sudah bisa. Nah, tapi untuk kelangsungan semua supaya berjalan aja dulu. Nah, Bapak luangkan waktu 1 bulan 1 kali aja. Pengaturannya seperti apa, Pak? Pengaturannya nanti di jadwal ya. Jadi ingatnya sama 1 bulan. Kalau 1 bulan ada berapa? Ada 4 minggu ataupun 5 minggu. Nah, dalam 4 atau 5 minggu kita ambil aja yang standarnya. Standar di bulan itu ada 4 minggu. Nah, di 4 minggu itu Bapak gunakan Zoom meetingnya minggu pertama adalah for the first week for grade 7 A, B, and C, yaitu untuk kelas 7A, 7B, dan 7C. Ya, minggu, jadi bukan minggu, hanya Rabu lah. Rabu pertama, contoh Agustus bulannya. Agustus bulan pertama, Zoom meetingnya adalah uh, jadwal kelas 7A, B, dan C. Untuk minggu kedua, ataupun Rabu minggu kedua, nanti tanggal berapa nih Bapak lihat? Tanggalnya, lihat dulu, Agustus minggu kedua. Oke, tanggal 11 ya, 11 Agustus. Libur tidak? Oh, libur lagi. Ya tidak apa-apalah. Kalau libur bisa kan di rumah ya. Nah, tanggal 11 itu 11 Agustus itu khusus untuk 8H dan I. Pak, kenapa nggak disatuin aja tuh semuanya kelas 8? Berhubung Zoom ini maksimalnya bisa 100 ya, yang Bapak bisa gunakan itu cuma maksimal 100 orang. Jadi kalau semuanya kelas 8 dimasukkan seperti ini agak terbatas. Jadi tidak semuanya bisa masuk. Untuk itu Bapak bagi menjadi dua kelas khusus untuk kelas 8 ini. Jadi kelas 8 minggu pertama atau Rabu kedua yaitu tanggal 11 Agustus nanti kita akan Zoom meeting dengan 8HI ya. Nah, kemudian Rabu ketiga yaitu tanggal 18 kita Zoom meet pertemuan dengan 8J dan K. Seperti itu. Dan minggu terakhir ataupun Rabu terakhir ini akan digunakan Bapak khusus ke wali kelasan. Nanti ketemu sama orang tuanya yang Bapak wali kelaskan khususnya kelas 7A. Seperti itu. Jadi jelas ya, untuk Zoom meeting ini akan dilaksanakan minimal 1 bulan satu kali. Khusus untuk kelas 8 kalian ingat jadwalnya adalah kalau kelas 8H dan I itu dijadwalkan hari Rabu kedua ya pada bulan Agustus, September, Oktober, November itu insya Allah ya. Nah, kemudian untuk kelas J dan K itu Rabu ketiga itu pada bulan setiap bulannya ya. Oke. Seperti itu ya. Mungkin ada lagi nggak? Oke, itu aja mungkin. Thank you. Ya. Oke, Bapak stop share dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Itu pembagian materinya seperti itu, ada 2 tadi. Kemudian jenis penilaiannya udah Bapak paparkan. Kemudian tadi Zoom meeting untuk kita bisa saling mengenal, saling tahu, oh ini loh siswa, ini loh Bapak seperti ini, ya. Dan Bapak juga usahakan Zoom meeting itu supaya kalian istilahnya serasa sekolah loh. Ya, segini loh sekolah itu ya minimal ada seragam yang kita udah beli sama orang tua capek-capek kita pakai gunakan, jangan sampai di lemari aja udah dibeli di lemari aja ya kan Dimas ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan.
Boleh acungkan tangan, boleh raise the hand, silakan. Ayo. Bapak sambil ngopi ya ini ya. Udah ngantuk nih dari pagi. Ayo Putri Sarah ada yang ditanyakan? Tidak. Ayo ada yang lain? Jelas? Ayo dibuka aja ininya. Boleh sekarang dibuka chatnya. Dibuka suaranya. Boleh sambil ngobrol nyantai aja ya. Udah selesai ya. Intinya seperti itu anak-anak ya. Jadi belajar dengan Bapak itu nyantai aja. Yang penting jadi kalian tidak usah terlalu serius, tidak usah ya terlalu nyantai juga tidaklah. Kita istilahnya pakai metode sersan. Apa sersan Pak? Sersan itu apa ya? Serius tapi nyantai. Ya, oke. Hawa, ada yang mau ditanyakan? Itu angkat tangan, raise the hand, Hawa. Enggak, kepencet ya. Ayo, ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah jelas ya? Oke, Bapak hanya titip satu ya. Satu itu apa, Pak? Satu itu pertama adalah mohon untuk buku pelajaran bahasa Inggris itu dipisahkan satu aja, jangan dicampurkan sama yang lain ya. Nah, kenapa? Karena Bapak itu akan, nah udah ada ya. Dina, bagus sudah ada ya. Udah disiapkan. Oke, yang belum, mohon jadi untuk buku disiapkan khusus untuk bahasa Inggris. Satu buku aja dinamain buku bahasa Inggris. Nah, di dalamnya setiap pembelajaran kalian catat di sana inti-inti materinya. Ya apa aja. Seperti sekarang kan. Sekarang itu adalah kontak pembelajaran bahasa Inggris ataupun English Learning Contract. Nah, tadi ya. Udah tadi. Jadi silakan nih kalian halaman pertama seperti itu. Halaman selanjutnya itu tentang materi tadi tentang apa? Must dan should. Nah, ada himbauan, ada larangan. Nah, itu akan dibahas tentang itu. Oke, itu ya. Kenapa? Karena di akhir pembelajaran nanti, akhir semester akan dikumpulkan, akan dinilai untuk Bapak, dimasukkan untuk menilai keterampilan. Karena kan penilaian itu bukan hanya pengetahuan, jadi ada nilai pertama adalah nilai pengetahuan, yang kedua ada nilai keterampilan, ada sikap, ya sosial dan sebagainya. Nah, untuk keterampilan salah satu yang Bapak pakai adalah nilai tulisan kalian. Tulisan kalian itu ada nggak? Lengkap nggak? Kalau udah lengkap, rapih nggak tulisannya? Ya, ingatnya kenapa? Ada peribahasa bahwa tulisan itu menggambarkan kepribadian. Maka di bawah itu silakan nulisnya yang rapi. Bapak percayalah untuk ini kaum Hawa, untuk semua perempuan itu pada rapi-rapi. Tapi tidak kalah juga ya kaum Adam ini pada laki-laki ini pada bagus. Deva, saya percaya itu ya karena udah bagus nih penampakannya. Tulisannya harus lebih bagus. Oke, Fatir, alhamdulillah udah ada ya Fatir. Oke, seperti itu. Ayo, ada yang mau tanyakan nggak? Tidak kan? Jelas kan ya? Oke. Oh ya, satu lagi untuk yang kelas 8H. KM-nya siapa? Halo, KM tadi nih. 8H siapa? Hairunisa ya? Hairunisa masih ada? Halo. Masih ada. Masih ada. Nah, untuk Hairunisa, ini bukunya silakan kalau mau diambil ke sekolah ya. Ada di sekolah. Yang kemarin dikumpulkan di 7H, sekarang alhamdulillah udah masuk ke 8H. Nah, bukunya udah tertumpuk, udah ada di sini. Kalau mau diambil silakan ambil, tapi diambilnya harus di kolektif ya. Hairunisa ambil semuanya, nanti yang lain ambil di rumahnya Hairunisa. Disuruh ini nih teman-teman silakan ambil bukunya di rumah saya seperti itu. Kenapa Pak? Semua jatuh masing-masing ke sekolah. Nah, itu dia. Tidak, kita mohon maaf di sekolah sedang ada pembatasan, jadi semuanya ini tidak bebas ke sini. Jadi kita sekarang sementara via online aja ya. Nah, itu. Kalau ada apa-apa terkecuali yang istilahnya penting sekali,
Di sini sebetulnya ada guru yang piket. Bapak di sini insya Allah selalu standby. Ada TU, ya ada Pak Ahmad, ada Pak Ade, ada Pak Dadang, selalu ada di sini. Nungguin sekolahnya, takut sekolahnya ada yang ngambil. Oke. Oke, next. Any questions? Ada pertanyaan? Ayo, laki-laki, boy. Ini Oppo A5s siapa ini? Namanya siapa coba? Nah, Bapak tampilkan coba. Ini belum di rename, bisa nggak? Siapa? Siapa namanya? Bapak, Pasha, Oh, Pasha, oh Pasha. Pasha, Pasha kelas berapa Pasha? Kelas apa? 8 apa? 8J, Oke, 8J. Pasha bisa di rename nggak? Coba Bapak bantu. J, Di, J. di rename namanya. Coba namanya ini masih Oppo A5s. Bisa nggak Pasha? Gimana, Pak? Coba Pasha klik yang Bisa, namanya partisipan. Bisa nggak? Klik bisa. partisipan. Kemudian klik nama kamu. Gimana? Nama kamu ada gak? Gimana, Pak? Di Gimana? Oh partisipan. iya, Nah, ada Oppo A5s kamu klik. Bisa nggak? Bisa? Sudah? Ada klik. Nah, nanti ada. gimana? Coba Oppo A5s nama kamu. Kemudian klik 2 kali atau klik sekali muncul rename. Ada? Gak bisa, Rin Pak. Gak bisa. Oh, itu di laptop di HP. Di HP ya? Di HP, Ya. Pak. Oh iya. Nanti aja dicoba ya. Ya, nah jadi istilahnya kalian generasi sekarang itu generasi Z ya, kalian itu bukan milenial lagi, harus lebih canggih daripada bapak-bapak ini, guru-guru kalian. Jadi untuk teknologi harus lebih dikuasai lagi ya, untuk Zoom, untuk Google Meet, ya, untuk nanti yang lainnya juga. Oke, belajar ya Pak Fasya ya. Nanti di ini ya, pelajari. Jadi Fasya ya, Oppo itu ya. Oke, good. Yang lainnya masih ada yang belum dikasih nama. Ya. Oke, untuk kalau tidak ada pertanyaan sebagaimana yang Bapak tadi paparkan, berarti udah jelas ya. Udah jelas ya. Nah, udah jelas, insya Allah kalau udah jelas kita bisa dimulai minggu depan atau hari Rabu. Jadi hari Rabu, ingat untuk jadwalnya, jadwal kita itu hari Rabu minggu kedua untuk meeting ya, untuk meetingnya, untuk Zoom meeting seperti ini. Tapi untuk yang pembelajaran biasa di WA, nanti Bapak tindak lanjuti, ada materi yang di-share, kemudian ada yang harus dikerjakan latihannya. Nah, untuk kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ketika kita Zoom meeting seperti ini. Ya, oke ngerti ya? Ya, dulu. Oke, mungkin kalau tidak ada kita sesi foto bareng aja dulu ya sebelum kita tutup. Oke, bagus. Coba kita grid semuanya dulu. Nah, ini udah terlihat ya. Tolong dibuka. Sekali lagi, dibuka kameranya, kita foto bareng. Nah, udah ada penampakannya ya. Pada pada cantik, pada ganteng semuanya. Nah, bangga ya pakai seragam, gimana rasanya? Sempit. Sempit, udah lama ya nggak dipakai jadi sempit. Dan
Tinggal nanti beli lagi yang baru aja ya. Oke. Bapak mau ini dulu dong. Sebelum ditutup mau ada pernyataan dulu dah. Pernyataan dari KM-nya 7J, dari para KM aja ya minimal ya. Para KM, tolong perkenalkan nama saya dan kemudian saya KM dari kelas apa, terus gimana pemaparan kalian pertama kali mengikuti Zoom meeting dengan Bapak ini. Ya, bagaimana perasaannya? Apakah, Pak, sulit? Pak, gini, enak. Oh, Pak, gimana kalau seperti ini, boleh. Oke, siap ya? Dimulai dari 8H. Tadi siapa? 8H, halo. KM-nya Hairunisa ya. Ya, Bapak cari dulu. Hairunisa. Hairunisanya ada di... Boleh acungkan tangan Hairunisa? Hairunisa. Halo Hairunisa. Coba acungkan tangannya. Oh ini ya. Hairunisa silakan Bapak kasih waktu kamu untuk berbicara dengan teman-temannya ya. Teman-temannya sapa. Halo semuanya. Nah silakan. Ya boleh Hairunisa silakan. Next, gimana? How about your feeling to join our English group the first time? Bagaimana perasaan kamu join atau bergabung dengan ini? Senang atau enggak? Happy or sad? Senang? Bisa bertemu sama teman-temannya ya? Oke. Ini keberapa kali Hairunisa pakai seragam? Baru Tadi pagi? 3 kali. Oke, terima kasih ya Hairunisa. Oke, see you. Oke, yang lainnya boleh? Dari udah Hairunisa, Bapak minta 8 HI mana 8 HI sama 8 itu tadi siapa? Aulia, ada Aulia? Aulia udah ada kah? 8I KM-nya mana? Pemimpinnya 8I, halo. Aulia Azura 8I, halo. Nah ini, ada kah? Halo Aulia. Aulia. Oh, masih di toilet ya. Ya, udah coba ke 8J ya. Putri ya. Oke, Putri boleh silakan. Lihat gimana? KM dari kelas 8C. Oke, next. Sama teman-teman semua via Zoom. Oke, good. Thank you. Thank you, Putri. Ada lagi? Next. Cukup? Cukup atau masih ada? Cukup. Oke, thank you Putri. Oke, bye. Untuk J ada K satu lagi. Satu lagi aja ya perwakilan. 8K KM-nya ada? Ada. Siapa? Halo, cungan tangan. Tadi siapa 8K itu? Saya Bapak lupa ya. Halo, 8K KM-nya. Siapa? Delapan K, halo, siapa? Saya Pak. Siapa? Coba namanya siapa tadi? Raisa Sabrina. Oh iya, Raisa tadi yang mana? Raisa acungan tangan coba, Bapak lihat dulu mana Raisa. Oh iya, Raisa ya. Raisa, silakan boleh Raisa ungkapkan bagaimana. Saya Raisa Sabrina dari kelas 8 Kak. Oke.
Bagaimana perasaan mengikuti join hall? Do you feel join with our class for the English with me? Bagaimana Saya perasaan merasa senang. Apa? Zoom ini? Senang. Senang ya ikut Senang. sama bisa bertemu sama teman-teman ya. Nah, ada teman baiknya nggak Raisa di sini? Teman baiknya ada nggak Raisa? Jelita, Pak. Jelita, mana Jelita? Ada nggak? Hadir nggak Jelita? Oke, ada lagi ya? Oke, thank you Raisa. Oke. Juga kalau ada yang mau menyatakan dua patah kata, boleh siapa? Angkat tangan, boleh? Laki-laki yang lain? Selain KM dan wakil KM, boleh? Dan Defaujia, mau? Defaujia? Boleh sambil makan? Boleh, silakan. Makan apa, Deva? Bapak juga lagi sini lagi minum ya. Ada yang mau berbicara silakan di pertemuan kita ini. Ya, jangan terlalu serius ya. Kita belajar nggak apa-apa sambil makan, kemudian minum. Tapi makannya makanan ringan nggak apa-apa ya. Jangan makanan berat. Nanti ngantuk lagi. Oke. Udah ya. Ada lagi? Ada nggak? Kalau nggak ada kita sesi ini aja ya. Sesi foto ya. Oke, Bapak minta untuk dari Raisa sampai dengan M. Rasya. Semuanya kameranya di-on kan. Kita foto bersama. Ini satu lagi yang belum. Andika Pratama. Halo Andika. How are you? Are you there? Ada di sana Andika? Do you go to toilet? Lagi ke toilet ya? Oke, 1, 2, 3. Oke, good. Bapak screenshot ya. Nanti gambar-gambarnya Bapak share ke grup ya masing-masing. Oh, ada nggak saya nanti? Oke, selanjutnya di Resya Dwianti sampai dengan Diana. Oke, Galuh. Kaila belum ada videonya. Resti videonya dihidupkan ya. Oke, udah ada. Silakan berpose yang cantik, yang tampan. Ayo. Nih, supaya kelihatan dong mukanya Diana. Itu masih kelihatannya hanya hidungnya loh. Nah, Diana dibuka. Ada kelihatan nggak? Oke. Nah, udah ada. Jelita udah ada. Halo Jelita. Diana kok ditutup? Oke, kita pose ya masing-masing ya. 1, 2, 3. Oke, bagus. Next, yang terakhir, room terakhir, alhamdulillah kita udah ada 54 siswa ya. Dari Rizky Aditya sampai dengan Risti Akilawati, tolong di ini videonya di-on kan. Udah, yang lagi ini siap-siap, kita foto bersama ya. Arisha, ke sini, madepnya Rica. Ini tanah gitu. Ini Diana belum dibuka, Randi, Reno, Resti, Anggi, ayo dibuka videonya. Kita bareng-bareng dipoto. Siap? Fatir siap? Oke, 1, 2, 3. Oke. Dipoto. Acak-acakan rambutnya. Ya. Sekarang yang posenya yang selfie boleh? Boleh lah. Ya, boleh gini, boleh gini, boleh gini, ataupun boleh gini, silakan. Nah, boleh gini, siap. Deva maunya kayak gini katanya. Oke, siap? Ya, kita pose ini ya.
selfie dah. Grupi di sini. 1, 2, 3. Salah. Sorry. Bentar dulu. Terakhir ya. Oke, sekali lagi ya. Nah, udah pada ngegelis selfie. 1, 2, 3. Bagus. Oke, mungkin dicukupkan sekian ya pertemuan untuk kali ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan boleh nanti di chat di grup ya. Silakan. Untuk kali ini mungkin Bapak tutup acaranya dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much and see you next time. Dadah.